Perhitungan analisis frekuensi curah hujan dengan menggunakan metode distribusi normal, Gumbel, log normal, log persen tipe 3, dan uji kesesuaian distribusi melalui uji Cich-Quadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Disclaimer untuk channel di berikut rancang bangun yang dapat diperhatikan. Lalu daftar isi dalam perhitungan analisis frekuensi curah hujan. Pertama, ada 5 tahapan yang dilakukan, yaitu pertama melalui uji parameter data yang akan ditampilkan pada part 1, lalu uji konsistensi data pada part 1, lalu analisis distribusi frekuensi part 2, uji kesesuaian distribusi part 3, dan beserta kesimpulannya pada part 3. Analisis frekuensi curah hujan bertujuan untuk memperkirakan masa datangnya peristiwa hujan dalam suatu periode tahun tertentu. Data curah hujan yang diperlukan adalah data hujan harian maksimum pada tiap tahun, lalu data yang tersedia sekurang-kurangnya adalah selama 10 tahun. Ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis frekuensi curah hujan, yaitu data yang tersedia sekurang-kurangnya adalah selama 10 tahun. Dalam tahapannya, seperti yang telah disebutkan, yaitu pertama data yang didapat yaitu data curah hujan, lalu dilakukan uji parameter dan konsistensi data, setelah itu dilakukan analisis distribusi frekuensi, lalu uji kesesuaian distribusi, dan hingga didapatkan kesimpulan. Pertama, uji parameter statistik. Dalam uji parameter statistik, terdapat persyaratan parameter statistik distribusi melalui distribusi Gumbel, normal, log persen, berdasarkan sumber Bambang Triatmojo pada tahun 2018. Di sini yang diperlu perhatikan adalah dalam persyaratan di sini ada nilai CS yang merupakan koefisien kemiringan dan CK yang merupakan koefisien kurtosis yang perlu diperhatikan dan dimiliki perbedaan masing-masing distribusi dalam persyaratannya. Di sini dalam menghitung CS dan CK tersebut dibutuhkan pertama R rata-rata atau curah hujan rata-rata, lalu SR merupakan standar deviasi, CV merupakan koefisien variasi, CS merupakan koefisien kemiringan, dan CK yang merupakan koefisien kurtosis. Di sini data curah hujan yang maksimum yang didapat yaitu merupakan data tahun sebagai contoh curah hujan yaitu pada tahun 1992 hingga tahun 2010 berdasarkan sumber data BMKG. Di sini kita dapatkan curah hujan maksimum rata-rata per tahunnya daripada tahun 1992 hingga tahun 2010 dengan data curah hujan jumlah data curah hujan dimiliki adalah 19 tahun. Lalu kita lakukan pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu pada kolom RI ini. Di sini dapat kita lihat pada tahun 1996 merupakan curah hujan terbesar di antara tahun 1992 sampai 2010. Lalu kita urutkan paling terbesar, lalu kedua pada tahun 1993 yaitu merupakan 184 mm hingga kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu pada tahun 1999 yaitu 92 mm curah hujannya. Pertama dalam uji parameter distribusi kita lakukan metode sebaran Gumbel dan normal. Di sini setelah kita urutkan lalu kita hitung adalah curah RI dikurang RT yang RT merupakan curah hujan rata-rata. Jadi setelah kita dapatkan urutkan RI, kita hitung jumlahnya, lalu kita hitung rata-rata curah hujannya. Hingga kita dapat menghitung kolom RI dan RT, lalu kita pangkat keduakan, lalu kita pangkat tigakan, dan lalu kita pangkat empatkan. Nah, di sini setelah itu kita masukkan rumus-rumus di sini hingga kita dapatkan kesimpulan pada tabel berikut. Nah, setelah itu pada metode sebaran log normal dan log persen tipe 3, perbedaannya adalah curah hujan RI yang telah diurutkan, kita logkan masing-masing curah hujannya. Nah, lalu prosesnya sama seperti sebelumnya, kita kurangi,
log RI dikurang log RT atau curah hujan rata-rata, lalu kita pangkat 2-kan, lalu pangkat 3-kan hingga pangkat 4-kan. Hingga kita dapat masukkan ke dalam rumus berikut. Nah, di sini kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan berikut. Nah, kesimpulan metode sebaran berdasarkan persyaratan. Nah, lalu kita buat tabel seperti berikut untuk memudahkan pengerjaan kita. Pertama, nama metode, kedua, persyaratan, ketiga, hasil yang kita dapatkan sebelumnya, keempat, keterangan berdasarkan memenuhi atau tidak memenuhi berdasarkan persyaratan. Nah, kita dapati pertama gumbel, CS yang kita dapatkan hasilnya 0,9 sedangkan 1,14 sehingga tidak memenuhi. Kedua, nilai CK juga yang kita berdasarkan persyaratan 5,4 hasilnya 3,64 tidak memenuhi. Untuk normal berdasarkan persyaratan nilainya 0 yang kita dapati hasilnya 0,9 dan untuk CK berdasarkan persyaratan nilainya 3 yang kita dapat 3,6 ini tidak memenuhi. Untuk log persen selain nilai di atas sehingga untuk nilai CS ataupun CK-nya memenuhi. Lalu untuk log normal CS-nya itu kita dapati 0,5 itu tidak memenuhi karena persyaratannya 0,02 dan untuk log normalnya kita dapati persyaratannya 3 sedangkan yang kita dapat hasilnya 3,08. Ini kita anggap memenuhi. Nah, kedua, untuk uji konsistensi data. Uji konsistensi data dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran data yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu spesifikasi alat penakar berubah, tempat alat ukur dipindah, perubahan lingkungan di sekitar alat penakar. Berdasarkan Imadi Kamiana mengatakan, jika dari hasil pengujian ternyata data konsisten, artinya tidak terjadi perubahan lingkungan dan cara penakaran. Sebaliknya, jika ternyata data tidak konsisten, artinya terjadi perubahan lingkungan dan cara penakaran. Dalam metode uji konsistensi data, terdapat dua metode, yaitu metode kurva massa ganda, double mass curve, dan Result Adjusted Partial Sums atau RAPS. Di sini kita gunakan RAPS dalam melakukan uji konsistensi data. RAPS dilakukan terhadap konsistensi data hujan yang ditunjukkan dengan nilai kumulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata. Di sini kita gunakan rumusnya pertama SK bintang, yaitu sum dari jumlah rata-rata curah hujan dikurang jumlah curah hujan yang telah dilakukan pengurutan. Lalu SK bintang-bintang merupakan SK bintang dibagi DY. DY merupakan deviasi dari standar seri data Y dan DY kuadrat, yaitu jumlah curah hujan rata-rata dikurang jumlah hujan yang telah diurutkan dikuadratkan lalu dibagi jumlah data RI. Setelah nilai SK bintang-bintang diperoleh, untuk setiap data dapat ditentukan nilai Q dan R terhitung yang dibandingkan dengan nilai Q kritis dan R kritis sesuai dengan jumlah data N dan derajat kepercayaannya. Jika nilai Q dan R terhitung kurang dari nilai Q dan R Q kritis dan R kritis, maka seri data yang dianalisis adalah konsisten. Nilai Q dan R terhitung menggunakan rumus Q sama dengan absolut SK bintang-bintang max dan R sama dengan SK max dikurang SK min. Nah, ini merupakan tabel nilai Q kritis dan R kritis yang akan kita bandingkan nanti terhadap Q hitung dan R hitung. Nah, di sini untuk uji konsistensi data seperti sebelumnya, lalu kita melakukan perhitungan terhadap SK bintang. Nah, lalu setelah kita dapatkan rumus SK bintang, kita gunakan rumus DY kuadrat. Lalu setelah itu kita masuk dari A kuadrat D kuadrat kita akarkan menjadi DY. Setelah itu kita masukkan ke dalam SK bintang-bintang. Setelah itu kita lakukan absolut terhadap SK bintang-bintang tersebut. Nah, di sini merupakan resume hasil yang kita dapatkan. Pertama, banyaknya data yaitu 19. R-nya rata-ratanya merupakan 103,4,11, standar deviasi merupakan 31,91, SK bintang-bintang max merupakan 1,36 dan SK bintang-bintang min merupakan min 2,41. Q sama dengan absolut SK bintang-bintang max. Jadi kita lakukan absolut hingga kita dapati maksimalnya 2,41. R merupakan
SK max bintang-bintang max dikurang SK bintang-bintang min. Jadi 1,36 dikurang minus 2,41. Jadi kita dapati 3,77. Nah, setelah itu kita berdasarkan kita hitung Q per N pangkat 0,5 dan R per N pangkat 0,5. Ini untuk mendapatkan Q terhitung dan R terhitung. Berdasarkan perhitungan Q terhitung kita dapati 0,55 dan untuk R terhitung kita dapati 0,986. Lalu kita hitung untuk Q kritis dan R kritis berdasarkan tabel berikut. Nah, untuk derajat kepercayaan kita gunakan 95%. Dan jadi karena jumlah datanya berdasarkan 10 sampai 20 yaitu 19. Nah, di sini kita melakukan superposisi hingga kita dapati angkanya merupakan 1,21 untuk Q-nya, Q kritisnya, dan untuk R kritis kita dapati 1,42. Jadi lalu kita bisa dapatkan kesimpulan, maka Q terhitung kurang dari Q kritis sehingga data konsisten, dan R terhitung 0,56 kurang dari R kritis 1,42. Jadi merupakan data konsisten. Di sini kurang lebih sumari dari sebelumnya. Karena Q terhitung kurang dari Q kritis dan R terhitung kurang dari R kritis, maka data konsisten. Untuk part 1 telah terpenuhi, yaitu uji parameter data dan uji konsistensi data. Selanjutnya part 2 yaitu analisis distribusi frekuensi akan dilanjutkan oleh video next setelahnya. Terima kasih.